Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomandir Juwita Dewi, absen 26 kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya akan mempresentasikan materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Satu yaitu konsep perlindungan dan penegakan hukum Indonesia. Perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan beberapa hal seperti yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum, kedua yaitu tegaknya keadilan, yang ketiga yaitu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Dan juga sangat bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu hukumnya, yang kedua itu penegak hukum, ketiga itu masyarakat, keempat itu sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yang kelima yaitu kebudayaan. Selanjutnya yang B yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Satu yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Yang ketiga yaitu peran hukum sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hukum adalah penjaga peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dan yang keempat yaitu peran advokat. Dalam penegakan hukum, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kelima yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi dan menanggulangi dan memberantas korupsi. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang C, tentang dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama yaitu berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, dan yang kedua yaitu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Selanjutnya yang kedua yaitu sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Sekian presentasi singkat dari saya tentang bab 2. Saya minta maaf jika ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih dan Pram Santi. Om Santi 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 Om.